Halo, selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat semuanya di seluruh Indonesia. Hari ini saya tampil dan menemui sahabat-sahabat semuanya. Kali ini saya akan memberikan satu referensi yang cukup up to date dan terjadi di negara kita yang tercinta. Sahabat-sahabat semuanya, kita pernah mendengar yang namanya dunia ilmu hitam. Tentunya sahabat-sahabat semuanya juga mengenal yang namanya dunia ilmu hitam, pasti juga ada yang namanya dunia ilmu putih. Kali ini saya akan memberikan beberapa bentuk istilah dunia ilmu hitam yang mana sahabat-sahabat pernah dengar, tetapi belum tentu juga sahabat-sahabat semua memahami dan mengetahui apa maksud dari istilah-istilah tersebut. Baik sahabat-sahabat semuanya, saya akan langsung saja untuk memberikan beberapa bentuk dan pemahaman dari istilah-istilah tersebut. Yang pertama, kita pernah mengenal namanya santet. Sahabat-sahabat semuanya, istilah santet ini sering kita kenal. Tetapi apakah kita pernah tahu santet itu sebenarnya apa dan bagaimana serta modelnya bagaimana? Ya. Sahabat-sahabat semuanya, kita mesti paham santet adalah satu bentuk ilmu hitam, bisa dikatakan bentuk ilmu hitam, di mana ilmu ini dipakai untuk menyerang seseorang secara langsung, baik itu dari jarak dekat maupun jarak jauh. Tetapi kebanyakan santet ini dipakai untuk menyerang seseorang dari jarak jauh. Tujuannya apa? Agar supaya seseorang yang diserang itu tidak mengetahui kalau dia itu kena santet. Tetapi bagi mereka yang paham terhadap ilmu hikmah, mereka akan tahu bahwasanya dia ikut disantet oleh seseorang. Tentu hal ini seseorang melakukan santet pasti juga ada tujuannya, teman-teman semuanya. Apa itu? Ya, karena mereka satu, bisa saja tidak suka terhadap seseorang itu, tapi dia tidak berani untuk berhadapan-hadapan langsung. Yang kedua, dia iri terhadap hasil dari jerih payah seseorang itu, sehingga dia merasa tidak senang terhadap apa yang telah dicapai keberhasilannya itu. Ya, jadi itulah ciri seseorang melakukan satu proses santet. Teman-teman semuanya, santet ini terkenal sekali di Jawa. Di seluruh Indonesia sebenarnya ada juga, tetapi istilah-istilahnya itu berbeda. Nah, sekarang ini santet ini terkenal dengan istilah ini di Jawa. Itu namanya santet adalah suatu sistem penyerangan dari jarak jauh yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki suatu ilmu hikmah. Orang awam tidak akan tahu bahwasanya penyerangan itu melakukan ilmu hikmah dengan tujuan adalah untuk menyakiti seseorang. Itu yang namanya santet. Kemudian yang kedua yaitu tenung. Tenung itu hampir sama dengan santet, hanya saja levelnya agak naik dikit. Ya, levelnya agak naik dikit. Karena apa? Seseorang yang melakukan tenung ini sama juga melakukan suatu proses penyerangan dari jarak jauh, tetapi dia melakukan agak halus melalui perantara. Perantaranya itu apa aja? Ya, bisa dengan tanah kuburan, bisa dengan boneka, atau bisa dengan macam-macam yang lainnya. Ya, tujuannya apa? Agar supaya target sasarannya itu bisa mengena secara mantap, jadi tidak asal mengira-ngira. Seseorang yang melakukan tenung itu pasti dia juga sudah memikirkan secara matang, sahabat-sahabat ya. Tenung ini juga terkenal di Jawa ya, jadi memakai perantara. Bedanya cuma itu aja ya. Kalau memakai perantaranya itu boneka, diusahakan boneka itu adalah boneka yang tidak keras, artinya empuk. Jadi kalau nanti ditusuk-tusuk itu ya,
ditusuk ya, itu bisa masuk ke dalam ya. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah teluh ya. Teluh itu adalah sama seperti santet dan tenung ya, tetapi perantaranya pakai bernyawa. Jadi bisa pakai tikus, bisa pakai ayam, bisa pakai kelelawar dan sebagainya ya. Itu semuanya tujuannya adalah agar supaya targetnya itu juga kenanya mantap. Kalau misalkan binatang yang menjadi perantara itu disembelih, maka targetnya juga akan mati ya. Jadi perantara itu diumpamakannya adalah orang yang diteluh. Teluh ini sering terkenal di Sunda ya. Sunda itu menamakan teluh. Sebenarnya sama saja, yang namanya teluh itu juga sejenis dengan santet dan tenung ya. Dan tenung itu sama, jadi tidak ada bedanya, hanya saja permainannya secara halus juga ya. Seseorang melakukan teluh, seseorang melakukan tenung, seseorang melakukan santet, itu sebenarnya dalam satu jalur, tidak berbeda-beda, hanya saja ada beberapa tingkatan, yaitu yang namanya tenung dan teluh itu ya. Itu tiga hal itu sama. Kemudian ada lagi yang namanya suanggi. Suanggi ini juga sama sejenis dengan teluh, tenung, dan santet. Hanya saja istilah suanggi ini sering terkenal di daerah Indonesia Timur, bagian timur, sahabat-sahabat ya. Jadi seperti daerah Kalimantan, daerah Sulawesi ya. Nah itu. Suanggi ini lebih berbahaya lagi. Targetnya itu bisa kena, dan juga yang meminta untuk dilakukan suanggi itu juga punya ancaman. Dia juga harus menanggung risiko, yaitu berupa tumbal. Suanggi ini meminta tumbal ya. Jadi kalau misalkan si A meminta dukun untuk dilakukan suanggi terhadap si B, maka B itu terkena suanggi, maka ini juga punya risiko. Sebab apa? Sebelum dilakukan suanggi itu dilakukan perjanjian dulu. Tumbalnya apa? Nah, tumbalnya itu keluarga atau keturunannya, terserah dari pihak yang meminta itu. Nah ini yang malah lebih bahaya saudara-saudara, karena suanggi ini kalau di Indonesia bagian timur ini sangat ditakuti sekali. Nah kemudian yang namanya pelet. Pelet itu sama dengan teluh, tenung, santet, cuman saja pelet ini dipakai menyerang seseorang, tetapi bukan untuk istilahnya menyakitin, hanya saja dipakai untuk menyerang seseorang. Tujuannya adalah untuk menundukkan seseorang agar orang yang ditarget itu bisa menurut. Itu namanya pelet. Nah, menurutnya seseorang yang terkena pelet ini karena di bawah sadar. Nah, jadi dalam hal ini kalau dalam ilmu hikmah itu disebut sukmanya itu yang dipelet. Seseorang kalau sukmanya sudah dipelet, dia itu akan nurut kemanapun yang memelet. Ya, biasanya ilmu pelet ini dipakai untuk seseorang yang ingin mengejar atau menuju target itu, antara laki dan wanita biasanya ya. Seseorang yang menyintai itu dan tidak kesampaian, maka dilakukanlah pelet ya. Atau pelet itu dipakai untuk melakukan sesuatu dengan tujuan menguras harta, bisa saja ya. Jadi istilah-istilah itu sahabat-sahabat sering sekali yang muncul di dalam dunia ilmu hitam di Indonesia. Sahabat-sahabat semuanya, sebenarnya yang namanya ilmu hitam itu tidak ada, yang namanya ilmu putih itu tidak ada. Yang ada adalah ilmu hikmah ya. Ilmu hikmah ini adalah sumber dari ilmu hitam dan ilmu putih. Jadi seseorang yang belajar tentang ilmu hikmah itu dia juga bisa melakukan satu proses ilmu yang bisa disebut ilmu hitam, juga bisa disebut ilmu putih. Seorang disebut
melakukan satu ilmu hitam karena orang itu menggunakan ilmu hikmahnya tidak pada tempat yang baik, sehingga masyarakat menjulukinya dengan nama memakai ilmu hitam. Kalau seseorang menggunakan dengan jalur-jalur yang baik, maka dia akan disebut menggunakan ilmu putih. Sebenarnya ilmu hitam dan ilmu putih itu sama, hanya saja cara menggunakannya tergantung dari yang memiliki. Nah, itulah teman-teman ya, sahabat-sahabat di mana saja Anda berada, saya telah memberikan beberapa referensi. Sebelum acara ini saya tutup, referensi ini saya sampaikan kepada Anda. Saya minta kepada sahabat-sahabat untuk tidak lupa melakukan satu like, comment, dan subscribe agar supaya pembuatan video berikutnya membuat semangat kami untuk memberikan penyajian-penyajian yang sangat bagus. Itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.